Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 641B01 kelompok 8. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dasar manajemen dan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Duha Safria SEMM. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 6 anggota menyusun tugas materi pertemuan 13 yang berjudul Bentuk-bentuk Badan Usaha. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih perusahaan. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, ruang lingkup usaha. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Yang keempat, besar resiko kepemilikan. Yang kelima, batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. Yang keenam, besar investasi yang ditanamkan. Ketujuh, cara pembagian keuntungan. Yang kedelapan, jangka waktu berdirinya perusahaan. Dan yang terakhir, peraturan-peraturan pemerintah. A. Bentuk yuridis perusahaan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu 1. Mudah dibentuk dan dibubarkan. Yang kedua, bekerja dengan sederhana. Yang ketiga, pengelolaannya sederhana. Yang keempat, tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba. Adapun kelemahan dari perusahaan perseorangan adalah 1. Tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kemampuan manajemen terbatas. Yang ketiga, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Yang keempat, sumber dana hanya terbatas pada pemilik. Dan yang terakhir adalah risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Kelebihan firma adalah 1. Prosedur pendirian relatif mudah. 2. Mempunyai kemampuan finansial lebih besar karena gabungan dari beberapa modal. Ketiga, keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota sehingga keputusan menjadi lebih baik. Sedangkan kelemahan firma adalah 1. Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Dan yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin sebab bila salah satu orang anggota keluar, maka firma pun bubar. Perseroan komanditer. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam CV dikelompokkan dalam 2 sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Ada juga kelebihan dan kelemahan CV. Kelebihan CV yang pertama adalah prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang keempat, manajemen dapat diverifikasikan. Yang kelima, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Dan kelemahan CV, yang pertama itu tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup tidak terjamin. Yang ketiga, sukar untuk menarik kembali investasinya. Perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Ada juga kelebihan PT. Yang pertama itu kelangsungan hidup terjamin. Yang kedua, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan. Yang ketiga, ada saham dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang keempat, kebutuhan kapital lebih besar mudah dipahami sehingga kemungkinan perluasan usaha. Yang kelima, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Kelemahan PT. 1. Biaya pendirian relatif mahal. 2. Rahasia tidak terjamin. 3. Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. BUMN. BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri utama BUMN. 1.
Tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. 2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. 3. Pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang keempat, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian kontrak serta hubungan-hubungan dengan pihak lainnya. Koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Berikut pengelompokan koperasi menurut bidang usaha. 1. Koperasi produksi. 2. Koperasi konsumsi. 3. Koperasi simpan pinjam. 4. Koperasi serba usaha. Adapun pengelompokan koperasi menurut luas wilayah. Yang pertama, primer koperasi. Yang kedua, pusat koperasi. Yang ketiga, gabungan koperasi. Dan yang keempat, ada induk koperasi. Pengelolaan koperasi, terutama koperasi primer, dilakukan oleh pihak-pihak yang menentukan maju mundurnya koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi koperasi, berkewajiban ikut serta mengembangkan, menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi koperasi. Yang kedua, pengurus. Orang-orang yang secara aktif menjalankan tugas pengelolaan koperasi. Yang ketiga, pengawas. Bertugas menentukan cara pembagian keuntungan dan jumlah keuntungan yang dibagi. B. Penggabungan atau kombinasi perusahaan. Penggabungan perusahaan merupakan kerjasama antar perusahaan. Penggabungan usaha terjadi karena 1. Perusahaan kecil umumnya mempunyai pasar terbatas dan tidak mempunyai kemampuan menguasai pasar yang luas. Kedua, kuantitas bahan baku perusahaan kecil relatif sedikit, sehingga harga belinya menjadi mahal. Akibatnya harga jual produk menjadi lebih mahal. Yang ketiga, suplai bahan baku untuk perusahaan kecil tidak terus-menerus, sedangkan jumlah yang diinginkan pemasok tetap berkesinambungan. 4. Keinginan untuk bersaing dengan barang impor yang seringkali mempunyai harga jual relatif murah. 5. Untuk menggunakan teknologi baru yang efisien dan efektif, serta menciptakan barang baru, perlu biaya penelitian yang sangat mahal dan dapat ditanggung bersama. 6. Untuk menguasai mata rantai dimulai dari bahan baku, produksi, sampai dengan pemasaran. 7. Mengurangi pengaruh konjungtur. C. Bentuk-bentuk penggabungan. 1. Penggabungan vertikal integral. Penggabungan vertikal integral adalah suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda. Sering juga disebut integrasi hulu dan hilir. Yang kedua, penggabungan horizontal paralelisasi. Penggabungan horizontal paralelisasi adalah suatu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama. Misalnya pengolahan bahan baku. D. Pengkhususan perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan pada perusahaan luar. 1. Spesialisasi perusahaan yang mengkhususkan diri pada kegiatan menghasilkan satu jenis produk saja. 2. Diferensi, pengkhususan pada fase produksi tertentu. Pengkonsentrasian perusahaan. Trust merupakan suatu bentuk penggabungan atau kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan maupun rasionalisasi dalam produksi dan penjualan. Holding company disebut juga perusahaan induk, yaitu perusahaan berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijaksanaan perusahaan anak-anak akan ditentukan oleh induk holding. Kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang
dan jasa yang sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk kartel meliputi 1 kartel kondisi, 2 kartel harga, 3 kartel produksi, 4 kartel daerah, 5 kartel pembagian laba. Sindikat adalah bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Concern adalah bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding. Joint venture yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Ciri-ciri joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan. 2. Modalnya terdiri dari pengetahuan dan modal yang disediakan para pendiri. 3. Joint venture antara perusahaan asing dengan modal nasional harus bertindak perseorangan terbatas. Trade associations, persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukan mencari laba, misal PHRI, Gapindo, dan lain-lain. Gentleman's Agreement, persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. F. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik dana masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Lembaga keuangan yang disebut bank, 2. Lembaga keuangan bukan bank. Bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi perbankan. 1. Dalam arti luas adalah alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. 2. Dalam arti sempit, fungsi pokok perbankan adalah alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Peranan perbankan. 1. Peranan bank dalam uang hubungan luar negeri adalah jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. 2. Peranan dalam negeri. Bank berperan membimbing masyarakat dalam menabung dan membimbing dalam proses pengambilan kredit. Jenis lembaga perbankan menurut fungsinya. 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank tabungan, 4. Bank pembangunan, 5. Bank pengkreditan rakyat, 6. Bank campuran. Perbankan menurut kepemilikan. 1. Bank umum milik negara, 2. Bank umum swasta, 3. Bank pembangunan daerah, 4. Bank asing. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan yang melakukan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman dalam jangka pendek 1-5 tahun dan jangka panjang. Lembaga keuangan bukan bank adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Jenis-jenis usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. 1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. 2. Menerbitkan sertifikat deposito. 3. Anjak piutang. 4. Sewa guna usaha. 5. Kartu kredit. 6. Pembiayaan konsumen. 7. Perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga. 8. Sebagai perantara untuk mengadukan joint venture. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.